Jadi efisiensi pakan nggak hanya dari faktor pakan, tapi juga dari pelakunya. Kalau pakan alternatif itu ada nggak? Ada. Tapi dalam skala yang besar kayak saya ya, kita skalanya sebenarnya bukan besar, tapi baru sedang saja. Ya. Itu sulit, Mas. Apa itu pakan alternatif? Alternatifnya ya limbah-limbah pemotongan ayam, kemudian pakan-pakan kita ngolah sendiri dari berbagai macam bahan. Nah itu kita yang nggak bisa, kami belum tentu lebih ngirit gitu kan. Kalau pakan alternatif yang limbah-limbah kita nggak berani karena terkaitnya sama pengguna air di bawah kita. Oh ya, nanti kan dari buangan limbah itu masuk ke perairan umum. ya. Ke perairan umum kalau pakai limbah agak riskan terhadap pengguna-pengguna di bawah kita. Pengguna-pengguna di bawah itu ikan sawah juga, atau ikan juga, kemudian ke perairan penduduk kayak gitu. Itu kalau ndak tercemar kita bisa mengelolanya ya bisa konflik dengan pengguna air lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Our Concern. Saya M. Farid Cahyono, jurnalis dari Yogyakarta. Kali ini saya bertamu ke rumahnya Pak Faisal Ahmad, seorang pebisnis ikan, pakan ternak menghilir ya. Kita punya banyak kegiatan. Ini di wilayah ikan di desa apa namanya? Kita di Desa Parimono, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Parimono, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Dan ini satu wilayah di mana ada sekitar wilayah ini 2 hektar, 3 hektar ya wilayah yang di sini. Kita lahan usahanya sekitar antara 1,5 sampai 2 hektar yang di sini. Ini digunakan untuk usaha pembenihan atau pembesaran apa aja, Mas? Nah, kalau di sini kami melakukan kegiatan itu ada 3 sub kegiatan, Mas. 3 sub kegiatan. Ya, kita di pembesaran ikan, kemudian di pengolahan ikan, dan juga kita di kegiatan agen pakan. Agen pakan. Ya, penjualan pakan. Pembesaran ikan, pembenihan juga termasuk. Kita pembenihan bawal aja, Mas. Tapi itu sifatnya hanya musiman. Kalau yang kita continue terus-menerus dilakukan itu pembesaran. Pembesaran ikan apa aja? Pembesaran kita pembesaran lele sama nila. Ya. 1 tahun sampai berapa ton itu? Kalau kita pembesaran lele itu rata-rata produksi per bulan sekitar 7 ton. 7 ton per bulan. Kadang 5 ton. Target kita di 2025 ini ya per bulan bisa 9 atau 10 ton. Itu diserap pasar mana aja? Itu pasar lokal sini saja. Nggak habis ya? Ya, sebagian kecil ke Jogja. Ke pasar Jogja. Tapi mungkin ya bakul-bakul sini yang ngambil juga mungkin larinya ke Jogja. Tapi kalau bakul Jogja yang ke sini hanya sebagian kecil. Kalau nila? Kalau nila itu kita kirim, sebagian besar kita kirim langsung ke pedagang-pedagang di sekitaran Magelang sampai Jogja. Kalau nila agak luas. Apa nama pedagang warung makan itu? Pedagang pengecer. Ya, nanti di pedagang itu mereka mengecerkan. Suka dukanya punya bisnis pembesaran ikan itu apa, Mas? Ya, suka dukanya karena kita pelihara nyawa, sehingga ya dukanya seringkali kena penyakit, kematian kayak gitu. Kematian karena penyakit, kematian karena handling. Itu yang apa? Handling yang buruk gitu. Itu yang paling sering membuat kerugian. Kalau yang di pembesaran. Kalau yang di pengolahan ya pengolahan paling suplai. Kalau suplainya sedang sulit, nah itu yang agak bikin membuat kegiatan agak tersendat. Kayak musim sekarang nila kan agak tersendat suplainya karena
pasokan sedikit, bibit. ya terlambat pasokan konsumsinya. Nah ini produksi juga agak tersendat. Harganya jadi naik ikannya ya di tingkat pedagang. Harganya naik, enggak terlalu signifikan naiknya, cuma suplainya aja yang enggak lancar. Kita minta 1-2 kintal atau berapa itu nggak bisa terpenuhi tepat waktu karena suplainya yang kurang. Melibatkan berapa orang petani di sini? Kalau kita kalau kami sendiri ya, kalau nilai itu kita punya supplier, kita kan punya produksi berapa nilai. pegawai? Oh kalau sini kita ada 4 pegawai. 4 pegawai Ya, 6 dengan divisi agen pakan, 8 dengan total 8 dengan semuanya. Pengolahan, pakan sama pembesaran. Ada 8. Untuk pakan sendiri itu dari agen apa itu? Kita pakan ini dari satu merek aja, Mas. Nah. Kita agen dari pakan Dehus. Dehus itu pakan Belanda. Kita pakan ikan. Mengalami kenaikan penurunan pakan secara signifikan yang mempengaruhi nggak? Kenaikan aja, Mas. Kalau penurunan enggak pernah ya. Tidak pernah. Ya. Jadi secara berkala itu ada kenaikan pakan. Karena 1 tahun berapa persen kenaikan harganya? kenaikan itu kalau di tahun ini 2024 kemarin itu naiknya terakhir bulan Mei, 1 Mei. Sampai berapa? 1 Mei sampai dengan per bulan ini alhamdulillah belum pernah naik lagi. Tapi itu memang terkait dinamika pasar internasional juga. Kalau kita diberitahu. Kalau sedang gejolak ya kadang sebulan 2 bulan naik lagi. Tapi ini alhamdulillah enggak naik. Ya, cara mengatasi kalau situasi seperti itu? Kalau di agen pakan kita nggak ada cara ngatasinya, paling kita ngedukasi ke pelanggan-pelanggan kita ya. Karena kan kita hanya sekedar menjualkan gitu kan. Ya, tapi kalau pembudidaya ya kita belajar untuk efisiensi aja. Caranya gimana? Efisiensi ya kita meningkatkan keterampilan bagaimana memberi pakan, keterampilan bagaimana memelihara kualitas air kayak gitu aja, Mas. Keterampilan memberi pakan itu misalnya apa? Gimana? Ya faktor efisiensi pakan itu kan macam-macam ya, mulai dari pemilihan bibit, kemudian pengelolaan air, kemudian bagaimana pengelolaan pakan. Pengelolaan pakan itu kan kita ngatur jumlah pakan, kita ngasih cara memberi pakan kayak gitu. Itu yang jadi harus dilatih. Waktu ikan ngasih pakan itu beda-beda ya jamnya atau jamnya bareng, Mas. Kalau lele itu sekitar jam pagi itu jam 8, malamnya ya jam 8 juga. Kalau ketika ada gejolak harga pakan naik, kalau kita pakainya pakan pabrikan ya kita tidak bisa berbuat banyak. Kita semuanya beralih dari pakan yang harga katakanlah premium beralih ke yang medium, ya hasilnya secara hasil biaya pakan tetap sama. Artinya kita nggak akan bisa lari dari itu. Yang bisa kita tingkatkan ya efisiensi tadi itu. Efisiensi itu kita melibatkan keterampilan. Betul pas gitu ya. Iya. Jumlahnya. Iya. Sampai ketemu bisa pas itu berapa? Itu masing-masing orang nanti kemampuannya beda, Mas. Kita punya beberapa anak buah kolam itu ya kinerjanya nanti juga macam-macam. Ada yang pinter terampil gitu kan, ada yang kurang cara mengamati air yang harusnya ganti, kemudian ada yang terlambat ganti kayak gitu. Itu kan pengaruh juga ke efisiensi. Jadi efisiensi pakan nggak hanya dari faktor pakan tapi juga dari pelakunya. Kalau pakan alternatif itu ada nggak? Ada, tapi dalam skala yang besar kayak saya ya kita skalanya sebenarnya bukan besar tapi baru sedang saja. Itu sulit, Mas. Apa itu pakan alternatif? Alternatifnya ya limbah-limbah pemotongan ayam, kemudian pakan-pakan kita ngolah sendiri dari berbagai macam bahan.
Nah itu kita yang nggak bisa kami. Enggak, Ya. tidak semudah yang di Ya kita harus sampaikan, mempelajari lagi, kemudian kita try error lagi, dan belum tentu lebih ngirit gitu kan. Kalau pakan alternatif yang limbah-limbah kita tidak berani karena terkaitnya sama pengguna air di bawah kita. Oh, Ya nanti kan dari buangan limbah itu masuk ke perairan umum. ya. Ke perairan umum kalau pakai limbah agak riskan terhadap pengguna-pengguna di bawah kita. Pengguna-pengguna di bawah itu ikan Sawah, juga, atau ikan juga, kemudian ke perairan penduduk kayak gitu. Itu kalau ndak tercemar ya. kita bisa mengelolanya, ya bisa konflik dengan pengguna air lainnya. Ya, Karena kan dari buangan kolam-kolam kami kan mesti ke perairan umum sebagian. Sebagian ya ke sawah kami dulu, kemudian ke perairan umum, tapi jatuh akhirnya ke perairan umum. Dan jadi airnya kotor, nggak bisa di. Iya, kalau terlalu pekat atau terlalu mencemari ya Biasanya mesti itu konflik. apa, limbahnya itu jenis apa kalau yang dari peternakan ikan itu? Limbahnya ya dari air-air Mas, dari air sisa budidaya. Mengandung tainya ya, ikan itu ya. Ya, kan dia mengandung feses sama kotoran-kotoran sisa pakan dan Sisa pakan sebagainya. yang membusuk. Iya, Itu harus ada batasnya juga. Iya, sedimen-sedimennya itu kan pekat juga. Karena kalau lele itu proteinnya tinggi, Mas. Proteinnya di atas nila, gurame gitu, sehingga buangannya pasti dia pekat. Tidak merah. bisa langsung jadi pupuk itu ya. Bisa kalau kita memanfaatkannya untuk lahan-lahan pertanian terpadu, konsep pertanian terpadu bisa. Tapi kalau langsung blonjer itu nggak bisa ya. Kalau langsung apa? Langsung dibuang itu bawahnya tidak bisa langsung terima pupuk. Bisa, bisa Mas. Sebetulnya buangan dari limbah lele ini kalau untuk ke padi-padi di fase awal Ya. pertumbuhan vegetatif bagus. Tetapi masalahnya nanti kalau untuk padi ketika fasenya generatif mau merata atau dia mengganggu ya. berbuah mengganggu. Banyak N-nya itu. Iya, nanti biasanya terlalu subur. Oh. Yang bisa ya kita alirkan ke pertanian atau perkebunan sayur. Itu bisa. Nah, ini dari sekian tahun berbisnis dari budidaya ya, termasuk perdagangannya untuk ikan, konsumsi serta pakan, itu lesson learn atau pelajaran apa yang didapatkan? Pelajaran dan kemudian ya harusnya itu kami mendapat dukungan seperti ini misalnya gitu. Ya, pelajaran yang kami dapatkan ya bagaimana, kalau kami berpikir sederhana aja, bagaimana untuk meningkatkan skill aja terus Mas, gitu, berinovasi terus. Dan itu didapatkan dengan cari sendiri atau ada ya dengan cara berinteraksi dengan teman-teman sesama pelaku yang sama, kemudian juga dari referensi kayak gitu. Masih baca terus sampai sekarang ya? Ya, terus kalau kemudian dukungan pemerintah ya dari dulu ya seperti itu aja. Mungkin belum berubah signifikan. Untuk meningkatkan pasar itu yang dibutuhkan apa sebenarnya? Untuk meningkatkan pasar? Iya. Kalau kami ini ya berpikirnya belum terlalu jauh ya, paling sederhana aja. Kalau kami ya melakukan diversifikasi usaha itu. Jadi bagaimana produk kami bisa meningkat nilainya, ya kami membuat pengolahan. Apa saja ya produknya itu sekarang? Kami pengolahan ini kan lahirnya memang dari kondisi pasar sedang lesu, kami produk tidak bisa keluar, kemudian kami olah sendiri. Kita mengolah itu jadi 15 jenis, kalau tidak salah 15 jenis olahan. Kita mulai dari marinasi lele segar, kemudian lele filet, kemudian bakso lele, tahu bakso lele, kemudian lele asap, kemudian mangut lele atau mangut nila,
kemudian nugget, kaki naga, terus ada dimsum, depannya 15. Kemarin kita daftarkan 15 jenis olahan. Harus izin. Ya, kita ada izin sudah PIRT halal. Kita juga dibantu lewat dinas untuk akses ke perizinan itu. Nila juga gitu. Ya, kita semua ikan kita masuk ke pengolahan. Termasuk ikan laut kita juga sebagian ada di pengolahan. Oh, selain memproduksi ikan air tawar juga mendatangkan. Iya, kita ikan laut juga kadang kan ada permintaan juga dari pelanggan-pelanggan. Konsumen kita Magelang sampai area Jogja. Kasih Mas Faisal Sama-sama. dari Berkah Satu Mina ya, Iya. yang sudah membagi cerita tentang bisnisnya, bagaimana ditumbuhkan dari sebuah usaha keras. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Demikian pemirsa podcast kita kali ini dengan Mas Faisal Ahmad, pelaku bisnis perikanan air tawar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.